Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masih membahas aqsamul bid'ah, macam-macam bid'ah dilihat dari beberapa sisi, dilihat dari beberapa sudut pandang. Pada pertemuan yang lalu kita membahas pembagian bid'ah dari sisi hukumnya. Maka dia terbagi menjadi dua: mukaffirah, bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir. Kemudian yang kedua, bid'ahun ghairu mukaffirah, bid'ah yang tidak menjadikan pelakunya kafir. Kemudian yang ketiga, taqsimul bid'ah bi'tibaril fi'li wat tarki. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, beliau menjelaskan macam yang ketiga, pembagian bid'ah dilihat dari sisi al-fi'l, dari sisi berbuat, wat-tark, dan meninggalkan. Dari sisi al-fi'il, artinya yang dilakukan, wat-tark, dan yang ditinggalkan. Wa hiya bihadha al-i'tibar qisman. Dari sisi ini terbagi menjadi dua: bid'atun fi'liyah, bid'ah yang sifatnya fi'liyah, bid'ah yang sifatnya fi'liyah artinya perbuatan bid'ah dengan melakukan. Tarkiyah, perbuatan bid'ah dengan meninggalkan. Seseorang yang melakukan satu perbuatan bid'ah dan seseorang yang meninggalkan satu perbuatan. Nah, yang pertama adalah bid'atun fi'liyah, bid'ah yang berupa fi'liyah, melakukan perbuatan. وهي فعل ما لم يشرع في الدين تدينا. Bid'ah fi'liyah adalah
melakukan apa yang tidak disyariatkan di dalam agama, tadayyunan, dengan niat tujuan ibadah, anggapan bahwa itu termasuk agama. Melakukan apa yang tidak disyariatkan dalam agama dengan anggapan bahwa itu termasuk ajaran agama. Wa aktsarul bid'ah min hadzal naw', dan kebanyakan bid'ah itu dari macam yang fi'liyah ini, ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan dianggap itu sebagai agama. Dan semua pelaku bid'ah, ketika dia melakukan bid'ahnya, pasti dia menganggap perbuatan tersebut tadayyunan, menganggap bahwa itu adalah termasuk ajaran Islam, termasuk agama. Kata beliau, wa aktsarul bid'ah min hadzal naw', kebanyakan bid'ah itu dari macam yang ini, macam bid'ah fi'liyah, berbuat perbuatan yang tidak disyariatkan dalam agama dan dianggapnya itu sebagai agama. Wa amthilatuha katsirah, dan contohnya itu sangat banyak. Minha, di antaranya, ikhtira'u ahadits makdzubatin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membuat hadis-hadis yang dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat hadis-hadis yang palsu, yang dusta atas nama Nabi untuk mendukung perbuatan bid'ahnya. Ketika seseorang melakukan satu perbuatan bid'ah, kemudian dia membuat hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ziyadatu fi syar'i Allah ma laysa minhu, di antaranya juga menambah di dalam syariat Allah apa yang tidak termasuk darinya. Menambah di dalam syariat Allah apa yang tidak termasuk dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini masuk dalam bid'ah fi'liyah, ketika dia melakukannya, melaksanakannya, maka dia telah melakukan bid'ah fi'liyah. Kaman yazidu fi sholati rak'atan, seperti orang yang menambah rakaat dalam salat. Seperti orang yang menambah rakaat di dalam salat. Karena jumlah rakaat itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang menambahnya tanpa ada dalil, maka dia terjerumus ke dalam bid'ah. Atau yazidu fi waqti as-siyam al-muhaddad min al-yawm, atau dia menambahkan waktu puasa yang telah ditentukan, menambah hari,
atau dia menambah hari di waktu puasa yang telah ditentukan, hari-harinya telah ditentukan, kemudian dia menambahnya, umpamanya menambah puasa Syawal menjadi 7 hari umpamanya. Atau yusalli fi awqatin nahyi 'anis salah, atau dia melakukan salat di waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Atau yasumu fi awqatin nahyi 'anis siyam, atau dia puasa di waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa. Atau yudkhilu fid dini ma laysa minhu minal ara'i wal af'al, atau dia memasukkan dalam agama apa yang tidak termasuk darinya, dari pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran ataupun perbuatan-perbuatan. Maka semua ini masuk dalam bid'ah fi'liyah. Semua itu adalah perbuatan yang bid'ah. Yang kedua, bid'atun tarkiyah. Jika yang pertama tadi adalah bid'ah fi'liyah, bid'ah dengan melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan, maka yang kedua adalah bid'atun tarkiyah, bid'ah dengan meninggalkan perbuatan. وهي ترك ما هو مباح في الشرع أو مطلوبا إيجابا أو ندبا استحسانا. Bid'ah tarkiyah adalah meninggalkan apa yang mubah di dalam syariat atau meninggalkan perintah, baik itu perintah wajib ataupun sunnah, istihsanan, dan menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang baik, menganggap itu termasuk agama. Ini bid'ah tarkiyah, meninggalkan sesuatu yang mubah. Di dalam syariat dengan anggapan itu adalah termasuk agama. Seseorang yang umpamanya tidak mau makan daging karena beranggapan lebih menambah kezuhudannya, maka dia telah melakukan bid'ah tarkiyah. Ya, tidak mau pakai pakaian yang bagus, dengan anggapan lebih zuhud. Maka ini perbuatan-perbuatan yang masuk ke dalam bid'ah tarkiyah. Atau meninggalkan perintah yang wajib, enggak mau salat, enggak mau zakat, atau yang sunnah, salat-salat sunnah ataupun sedekah-sedekah sunnah, istihsanan, dengan anggapan bahwa itu termasuk ajaran, itu termasuk agama. Wa min amthilatiha al-muta'alliqati bi tarkil mubah, di antara contoh
yang berkaitan dengan meninggalkan perkara yang mubah, yang itu termasuk bid'ah. Meninggalkan perkara yang mubah istihsanan. Tarku naw'in muayyanin min anwa'it ta'amil mubahi biqasdi tadayyun. Contohnya adalah meninggalkan macam tertentu dari macam-macam makanan, meninggalkan makanan tertentu dari macam-macam makanan yang mubah tadayyunan. Ini harus antum garis bawahi, tadayyunan, menganggap bahwa itu termasuk agama. Enggak makan daging dengan anggapan itu menunjukkan tidak zuhud umpamanya. Maka itu termasuk bid'ah. Kalau dia meninggalkannya karena takut kesehatannya terganggu, enggak masalah. Bukan tadayyunan, bukan beranggapan bahwa itu sesuatu yang erat kaitannya dengan agama. Bukan beranggapan bahwa ketika meninggalkannya lebih dekat dengan Allah. Mithlu tarkil lahm, seperti orang yang enggak mau makan daging, tadayyunan. Kalau himyatan, ya, dia tidak mau makan daging karena himyah, karena dia menjaga kesehatannya. Dia merasa kalau banyak makan daging itu kolesterolnya naik, ataupun asam uratnya naik dan seterusnya, atau penyakit-penyakit yang sekarang banyak dialami oleh anak-anak muda. Ya, maka tidak mengapa, karena bukan tadayyunan. Bukan orang-orang tua yang kena begitu, sekarang anak-anak muda. Makanya ada istilah asam urat. Asam urat itu bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Bahasa Arabnya asam urat, bahasa Arabnya itu naqras. Para sebagian ulama mengatakan bahwa an-naqras da'ul muluk, penyakitnya para raja itu. Karena sering makan enak, makanya dia kena asam urat. Da'ul muluk, ya. Taib. Nah, kalau dia meninggalkannya karena itu enggak masalah, tapi kalau tadayyunan, dia beranggapan itu lebih menunjukkan kezuhudannya, lebih menunjukkan kesederhanaannya dan seterusnya, mengait-ngaitkan dengan masalah agama, dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Kama jaa fil hadits an Ibnu Abbas, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, inni idza asabtu min al-lahmi intashartu lin-nisa'i wa akhadhatni shahwati fa haramtu alayya al-lahma. Wahai Rasulullah, kalau saya makan daging maka akan mudah memuncak syahwatku terhadap wanita.
maka aku haramkan atas diriku daging. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Surat Al-Maidah ayat 87. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan makanan baik yang Allah halalkan untuk kalian. Kalau kalian meninggalkannya karena satu hal tidak mengapa, tapi kalau kemudian kalian sampai mengharamkannya, berarti mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan hal-hal yang sifatnya dunia, padahal itu mubah, tetapi dia haramkan atas dirinya. ومثال البدعة التركية المتعلقة بأمر مندوب. Contoh bid'ah tarkiyah yang berkaitan dengan perkara yang sunnah. Tarkus salawatin nawafil, seperti orang yang tidak melakukan salat sunnah, awis siwak, atau mungkin enggak mau pakai siwak, aw sadaqatit tatawwu', atau dia meninggalkan sedekah yang sunnah, aw ghairiha minan nawafil, ataupun ibadah-ibadah sunnah yang lain, fa inna tarkaha 'ala ad-dawami istihsanan bid'ah. Orang yang meninggalkan perkara-perkara sunnah secara terus-menerus dan dianggapnya itu adalah baik, dianggapnya itu termasuk agama, maka itu bid'ah. Wa mithalul bid'ati at-tarkiyyah al-muta'alliqah bi amrin wajib. Contoh bid'ah tarkiyah yang berkaitan dengan perkara yang wajib, tarkul wajibat min as-salati waz-zakati was-siyami wal-hajji tadayyunan. Orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, baik itu salat, zakat, puasa, haji, tadayyunan, dengan anggapan itu adalah sebuah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ada orang-orang seperti itu yang ketika beranggapan dia sudah sampai level tertentu dari kalangan kaum tarekat sufiyah, dia enggak salat. Ya, kalau sudah sampai kepada derajat ma'rifat, dia sudah tidak salat. Dia tidak butuh lagi kewajiban. Kafi'li ahli al-ibahati al-qailina bi isqati at-taklif ila idza balagha as-saliku 'indahum al-hadd alladhi hadduhu. Seperti perbuatan sebagian orang, ya, orang-orang yang gampang di dalam membolehkan, orang-orang ibahah yang mengubahkan perbuatan yang bahkan itu sifatnya wajib. Mereka mengatakan jatuhnya atau gugurnya kewajiban jika seseorang sampai kepada batasan tertentu, sampai kepada derajat tertentu yang telah mereka tentukan derajat tersebut, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang bid'ah. Dia meninggalkan salat adalah satu perbuatan dosa ketika dia menganggap bahwa itu adalah salah satu bentuk sikap pendekatan diri atau menunjukkan derajat seseorang dalam agama, ditambah bahwa dia terjerumus ke dalam bid'ah. Nah, ini bid'ah tarkiyah. Jadi bid'ah dilihat dari sisi al-fi'il, perbuatan dan meninggalkan,
Maka itu terbagi menjadi dua: bid'ah fi'liyah, bid'ah yang bentuknya seseorang melakukan perbuatan, dan bid'ah tarkiyah, seseorang yang meninggalkan perbuatan. Kemudian yang keempat, taqsimul bid'ah bi'tibari wujudi aslin laha fi syari'ati min adamihi. Pembagian bid'ah dilihat dari sisi adanya asal satu perbuatan di dalam syariat atau tidak adanya asal perbuatan tersebut. Bid'ah dilihat dari sisi adanya asal untuk perbuatan tersebut dalam syariat ataupun tidak ada asal-asalnya. Jadi ada perbuatan-perbuatan bid'ah yang asalnya di dalam syariat itu ada. Bukan asal bid'ahnya, tapi asal perbuatannya. Seperti zikir. Zikir asalnya ada di dalam syariat. Ketika seseorang membuat zikir-zikir baru, maka dia terjerumus ke dalam bid'ah, sekalipun ada asalnya. Ada perbuatan bid'ah yang memang tidak ada asal usulnya di dalam syariat. Dia akan beliau jelaskan di sini. Wa hadha at-taqsimu muhim, kata beliau, pembagian dari sisi ini itu sangat penting, li'annahu qad yakhfa 'ala ba'dhin nas, karena bisa saja tersembunyi bagi sebagian manusia. Wal bid'u bihadzal i'tibar qisman. Bid'ah dilihat dari sisi ini terbagi menjadi dua. Pertama, bid'un haqiqiyah. Bid'ah yang haqiqiyah. Bid'ah haqiqiyah. Apa bid'ah haqiqiyah? Wahiyal bid'ul mahdhatu allati la yushakku annaha bid'ah. Bid'ah haqiqiyah adalah bid'ah yang murni, yang tidak ada asalnya di dalam syariat. Bid'ah yang murni yang tidak diragukan lagi akan kebid'ahannya. Wahiyal bid'ul mustahdatsatu min jihati aslil masyru'iyyah. Dan dia adalah bid'ah yang dibuat-buat dari sisi asal disyariatkannya. Artinya memang secara syariat tidak ada dasarnya. Wa min jihatil kaifiyah, juga dari sisi cara prakteknya. Walam yadull 'alaiha dalilun mu'tabar, dan enggak ada dalil sama sekali yang menunjukkan atas perbuatan tersebut, la jumlatan wala tafsilan. Tidak ada dalil sama sekali, baik secara global ataupun secara rinci. Artinya memang betul-betul dia bid'ah yang diada-adakan. Wa min amthilatiha, contohnya ingkarul qadar, bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan, bid'ah pengingkaran terhadap takdir. Kan enggak ada asal usulnya. Maka dia bid'ah i'tiqadiyah. Dan sudah kita bahas tentang i'tiqadiyah. Au ingkaru sifatin min sifatillah, atau mengingkari sifat dari sifat-sifat Allah. Aw i'tiqadu anna al-amala laysa min al-iman, atau keyakinan bahwa amal bukan termasuk iman, seperti bid'ahnya kaum Murji'ah.
Maka ini nggak ada asal usulnya, nggak ada penjelasannya. Ya, Nabi SAW tidak pernah mengatakannya. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an juga demikian. Artinya memang dia dibuat-buat, pendapat yang dibuat-buat, keyakinan yang dibuat-buat, pengingkaran terhadap takdir, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah, meyakini bahwa amal itu tidak termasuk iman, wa kabid'atil maulidi wa ghairiha. Contohnya juga bid'ah maulid. Bid'ah maulid dia masuk ke dalam bid'ah hakikiyah, karena enggak ada asal usulnya di dalam syariat. Tidak ada asal usulnya di dalam syariat. Maka ini disebut dengan bid'ah hakikiyah. Yang kedua, bid'ahun idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Idhafiyah itu yang idhafi, dia tambahan. Artinya dia ada asalnya di dalam syariat. Seperti orang yang seperti umpamanya salawat. Allah perintahkan kita untuk bersalawat dalam Al-Quran juga dalam hadis. Kemudian ada orang yang bersalawat di setiap sebelum azan. Asal syariatnya ada, tetapi menentukan waktunya harus sebelum adzan itu enggak ada dasarnya, maka dia disebut dengan bid'ah apa? Idhafiyah. Asal syariatnya ada. Salawat. Makanya terkadang mereka juga berdalil dengan, saya kan bersalawat, masa salawat enggak boleh? Salawat kan diperintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat boleh, tetapi ketika antum mengkhususkan waktu tertentu itu harus ada dalilnya. Kenapa harus sebelum azan? Mana petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Membaca surat Al-Fatihah baik, tetapi ketika mengkhususkan membaca di waktu tertentu dengan jumlah tertentu itu harus ada dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya, dia menjadi bid'ah idhafiyah. Masa membaca Fatihah bid'ah? Enggak. Membaca Al-Fatihah enggak bid'ah. Tapi ketika antum khususkan di waktu tertentu yang itu tidak ada dalilnya, baru itu masuk ke dalam bid'ah idhafiyah. Ya, ziaratul kubur. Ziaratul kubur masyru', disyariatkan. Tapi ketika takhsis, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, takhsis harus pas Idul Fitri, dia menjadi bid'ah idhafiyah. Kenapa harus setiap Idul Fitri? Nah, takhsis ini yang harus ada dalilnya. Makanya para ulama, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah, beliau menjelaskan bahwa ibadah itu harus sesuai dengan syariat di dalam 6 poin. Harus sama dengan syariat dalam 6 poin. Tidak boleh berbeda. Pertama, di dalam sebabnya. Sebab adanya ibadah itu harus sesuai dengan syariat.
Tahiyatul masjid sebabnya antum masuk masjid. Enggak boleh antum buat sebab sendiri yang tidak ada dalilnya. Yang kedua, jenisnya, jenis ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Jenis ibadah yang disyariatkan itu apa? Ketika masuk bulan Ramadan, jenis ibadahnya puasa. Masuk ke masjid, jenis ibadahnya salat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kaifiyahnya, caranya itu harus sesuai dengan syariat, gak bisa buat-buat sendiri. Harus sesuai dengan syariat. Yang keempat, jumlahnya. Jumlahnya harus sesuai dengan syariat, gak boleh menentukan jumlah sendiri. Baca Al-Fatihah sekian kali, mana dalilnya sekian kali? Harus ada dalilnya. Yang kelima, tempatnya. Dan yang keenam, waktunya. Itu semua harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak, dia masuk bid'ah idhafiyah. Ini kaidah. Ya. Wa 'arrafaha asy-Syatibi wa hiya allati taltabisu 'ala ba'd an-nas. Bid'ah idhafiyah ini yang tersamar bagi sebagian manusia karena mungkin menganggap asalnya itu ada dalam syariat. Benar, asalnya ada dalam syariat. Bersolawat ada dalam syariat. Membaca Al-Quran ada dalam syariat. Berzikir ada di dalam syariat. Membaca la ilaha illallah ada di dalam syariat. Tapi dia akan menjadi bid'ah ketika dikaitkan dengan tempat tertentu, jumlah tertentu, cara tertentu. Nah, itu harus ada dalilnya. Kalau tidak ada, dia terjerumus dalam bid'ah idhafiyah. Wa 'arrafaha asy-Syatibi bi annaha wa 'arrafaha asy-Syatibi bi annaha ma tashubuha syaibatan. Syaibatus sunnati wa syaibatul ibtida'i. Imam Syatibi memberikan definisi tentang bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah itu yang terkumpul ada padanya dua sisi. Pertama, sisi dia ada dasarnya dari sunnah. Yang kedua, sisi bahwa dia perbuatan bid'ah. Secara asal dia ada dasarnya, tetapi dia menjadi bid'ah ketika dikaitkan dengan perkara-perkara tertentu, 6 hal tadi diantaranya, tapi tidak ada dalilnya, maka dia menjadi bid'ah. Maksud saya ziarah kubur nggak boleh? Boleh ziarah kubur, tapi tidak harus ditentukan setiap hari Jumat umpamanya, atau setiap Idul Fitri, atau setiap sebelum puasa. Kenapa harus ditentukan waktunya? Jadi secara asal dalam syariat dia ada, karena ziaratul kubur itu syariatkan. Ya. Tapi ketika dikaitkan dengan waktu tertentu, ditentukan dengan waktu tertentu, nah itu yang membutuhkan dalil. Jika tidak ada dalilnya, maka dia menjadi bid'ah. Fahiya bi'tibaril asli masyru'ah. Maka dia dilihat dari sisi asalnya, asal dalam syariat, dia disyariatkan. Berzikir disyariatkan, bersalawat disyariatkan, salat disyariatkan, puasa disyariatkan. Tapi antum menentukan puasa setiap masuk tahun baru, mana dalilnya? Kan ada sebagian orang ketika di sebelum tahun baru nanti dia ingin
Niatnya baik. Mengakhiri tahun dengan puasa dan mengawali tahun dengan puasa. Kan baik niatnya. Tapi itu menjadi bid'ah. Secara asal disyariatkan puasa, tetapi wa bi'tibaril kaifiyah ghairu masyru'ah. Dilihat dari sisi caranya, pelaksanaannya tidak disyariatkan. Karena tadi imma dia dikaitkan dengan jumlah tertentu atau dengan waktu tertentu yang tidak ada dalilnya. Karena syaratnya harus ada dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya, maka dia menjadi bid'ah. Misalu dzalik, contohnya kata beliau, qiraatul Quran minal umuril masyru'ah. Membaca Al-Quran itu disyariatkan. Sepakat kita membaca Al-Quran disyariatkan. Wa min a'zami ma yutaqarrabu bihi ila Allah, dan termasuk amalan yang sangat agung yang digunakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lakin idza iltazama al-qari'u qira'ata ayatin aw suwarin muayyanatin fi waqtin muayyanin bighairi dalil kharaja 'anis sunnah. Subhanallah, Anda perhatikan. Ya, membaca Al-Qur'an disyariatkan termasuk ibadah yang agung. Tetapi ketika seseorang membiasakan diri membaca ayat tertentu, membaca surat tertentu di waktu tertentu tanpa ada dalilnya, maka dia menjadi bid'ah. Mengkhususkan surat Yasin setiap malam Jumat. Pertama, dia takhsis surat Yasin. Yang kedua, dia mengkhususkan setiap malam Jumat. Mana dalilnya? Kenapa harus surat Yasin? Itu harus ada dalilnya. Kenapa harus malam Jumat? Harus ada dalilnya. Ketika tidak ada, bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Ya. Kaman yaltazimu an yaqra surat al-Fatihah ba'da kulli salatin min as-salawatil maktubah. Seperti ada orang yang terus-menerus membaca surat Al-Fatihah setiap selesai solat fardu. Selesai solat dia baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Mana dalilnya? Harus dia mendatangkan dalilnya. Memang surat Al-Fatihah a'zamus suwar, surat yang paling agung. Tetapi bukan berarti kemudian dia dikhususkan dibaca setelah solat dan itu tidak ada dalilnya. Ya, fahadihi bid'atun idhafiyah lianna qira'at al-Fatihah masyru'ah fil asl. Maka ini bid'ah idhafiyah karena membaca surat Al-Fatihah secara asal disyariatkan. Walakinna takhsis hadzal waqt bihadhihi al-qira'ati bid'atun idhafiyah. Tetapi mengkhususkan waktu dengan membaca surat Al-Fatihah itu bid'ah idhafiyah. Kecuali kalau ada dalilnya, harus ada dalilnya. Nah ini yang berkaitan dengan bid'ah idhafiyah. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.